Kebiasaan di masyarakat pekerja kurban diberi daging kurban sebagai upah oleh panitia kurban. Padahal berdasarkan hadis, bagikan daging kurban ini kepada, tapi Ali jangan dikasih orang kerja. Bacalah buku 33 tanya jawab kurban, download gratis di internet. Semua khilafiyah sudah saya bahas. 4 buku saya khilafiyah. Masalah puasa 30 fatwa seputar Ramadan. Masalah kurban 33 tanya jawab kurban. Masalah salat 99 tanya jawab salat. Masalah bid'ah yasin, bid'ah tahlil, bid'ah 37 masalah bid'ah. Di mana-mana saya ijazahkan 4 buku ini kepada jamaah sekalian. Cari di internet, sudah dibuatkan PDF-nya, ceramahnya pula sudah. Tentang masalah tukang potong, tukang kulit mesti dikasih upah. Kurban kita 2.200.000, yang 100 biaya operasional. Pak, Bapak kalau motong berapa dikasih orang? 200.000. Ini untuk upah Bapak motong, ini sebungkus kupon untuk hadiah. Ada upah, ada hadiah. Jangan daging dijadikan upah, tak boleh. Jangan kepala dijadikan upah, jangan kulit dijadikan upah. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah ada, alhamdulillah. Tak ada, tak apa-apa. Kalau upah mesti ada. Kalau tak ada, naik pisau itu ke atas. Kemudian hadis selanjutnya 1160 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budni wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wa la u'tiya fi jizaratiha minha syai'a. Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku mengurus binatang-binatang badana, unta dan sapi, dan agar aku membagi-bagikan dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaian-pakaian atau penutup punggung unta terhadap orang-orang miskin, dan agar aku tidak memberikan upah sedikit pun darinya dalam jasa penyembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 2 halaman 211, Imam Muslim jadi 2 halaman 954. Ya, maksudnya yang menyembeli itu kalaupun mau dikasih jasa, kasih uang saja, jangan dibayar dari bagian hewan kurban itu ya. Jadi ada seperti larangan dalam hadis ini untuk memberikan daging kurban kepada yang menyembeli. Yang menyembeli diupah dengan yang lain ya. Upah dengan uang ya, upah dengan apa saja nilai yang membelinya di zaman itu, di tempat itu. Yang penting tidak boleh kita di sini memberikan dia upah dengan kulitnya, karena itu banyak terjadi di Indonesia itu. Yang sembeli tidak usah dibayar uang, tapi nanti diambil dari kulitnya. Maka di sini hadisnya jelas. Rasulullah SAW memerintahkan, kata Ali bin Abi Thalib, agar aku mengurus binatang-binatang badana atau unta dan sapi, dan agar aku membagi-bagikan dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaiannya atau punggung atau penutup punggung unta terhadap orang-orang miskin, dan agar aku tidak memberikan upah sedikit pun darinya, maksudnya dari bagian hewan kurban tadi, baik dagingnya baik kulitnya, dalam jasa penyembelihannya atau kepada orang yang menyembelihnya. Tazar kasih kan barusan tadi itu biasanya itu raminya tuh di tanggal 10 gitu kan, udah menyembelih hewan kurban. Nah tanggal 11 12 karena udah kerja gitu kan. Nah misalnya kalau ada panitia yang menawarkan, saya mau nyembelihin tanggal 11 12 tapi saya minta upah, panitia kurban minta upah gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Justru emang bagusnya diupah kan begitu. Emang orang yang nyembelih itu harusnya diupah, bukan dapat jatah dari sembelihan. Okay. Kan gitu. Nabi Muhammad dulu kan pernah kurban 100 ekor unta tuh ya, apa kambing, unta itu. Nabi Muhammad nyembelih sampai 63 ekor. Masya Allah. Sisanya dikasih ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ternyata nggak sampai beres juga begitu. Terus kata Nabi Muhammad, kalau mau disembelih sama orang silahkan, nggak apa-apa, cuman la nu'ti illa min indina, jangan upah itu tukang potong kecuali dapat duit dari kita sendiri. Jadi tidak boleh menjadikan daging sembelihan itu sebagai transaksi jasa potong kambing. Tapi kalau dia dapat kambing dan upahnya beda lagi nggak ada masalah. Jadi yang nggak boleh tuh kambing tuh jadi transaksi gitu. Jadi imbalan. Iya, gue motong ya, iya. Cuman gue dapat palanya ya. Itu. Sebagai imbalan. Jadi yang bagus tuh, nih duit buat potong 50.000, 100.000. Ntar lu mau ngambil paha terserah dah gitu. Itu yang nggak apa-apa.
Tapi kalau daging jadi imbalan jasa motong itu yang dilarang oleh ulama kan begitu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa halaliha wa alla utiyal jazira minha syai'a qal wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan aku untuk menyembelihkan kambing kurbannya. Lalu aku sodakohkan, beliau pun memerintahkan aku untuk mensodakohkan dagingnya, kulitnya, gajinya, dan beliau memerintahkan aku agar aku tidak memberi upah kepada yang menyembelih yang diambil dari kurbannya. Kata Ali, kami memberi upah dengan merogoh saku kami. Boleh nggak memberi upah kepada panitia? Boleh, asal upahnya jangan diambil dari kurban, baik kulitnya, kepalanya, cokornya, cekernya, dan yang lain-lainnya. Boleh, ini panitia masing-masing dikasih 20.000 rupiah, boleh. Atau dikasih 1 bungkus nasi plus 20.000, boleh. Tapi semua itu tidak boleh diambil dari hewan kurban. Rugi dong jadi panitia nggak dapat apa-apa. Ya nggak rugi kalau perhitungannya duniawi ya pasti ngomongnya begitu. Pertama dia dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla ya. Yang kedua panitia boleh mengambil atau menerima daging kurban tapi bukan sebagai upah tapi sebagai jatah dia selaku warga ya. Jatah dia selaku warga ya boleh diberikan. Tapi bukan sebagai upah. Boleh diberi upah, tapi upahnya tidak diambil dari sana. Terus bagaimana karena tuh cokornya, kulitnya sama kepalanya. Berikan kepada orang yang layak. Ini orang yang miskin yang jarang mendapatkan daging. Kasih 1 kepala tadi ya. Karena miskin. Walaupun dia panitia, tapi bukan sebagai upah atas kepanitiaannya, tapi sebagai jatah dia selaku orang miskin. Nih 1 kepala yang besar. Nih kamu dapat kulit, silakan mau dijual, mau dibikin dompet, mau didorok-dok, mau diapapun terserah ya. Kalau sudah jadi milik dia, tapi nggak boleh dijualnya oleh panitia. Apalagi diambil, saya kurban tapi saya ambil lagi kulitnya lumayan, mau buat dijual beli pulsa lagi. Ya boleh. Nabi SAW menyatakan man ba'a jildahu fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulitnya maka tidak ada kurban bagi. Sama dengan tidak kurban ya. Sudah ikhlaskan ke panitia, nanti panitia yang mengaturnya sesuai dengan tuntunan syar'i ya.